di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu definisi upah. Dan yang kedua yaitu macam-macam upah dan faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, prinsip, tujuan upah dan gaji. Yang keempat, upah sebagai imbalan. Kelima, perbedaan tingkat upah. Keenam, pengertian upah real dan upah minimum. Ketujuh, hubungan antara produktivitas dan upah. Kedelapan, penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Untuk yang pertama, kita akan membahas definisi upah. Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasa dalam pencapaian tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pekerjaan yang diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap. Besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran tenaga bagi tenaga kerja lepas. Upah atau gaji merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi buruh atau pegawai karena bagaimanapun juga upah bagi buruh merupakan sumber utama kelangsungan hidupnya. Upah merupakan hal yang sangat pokok serta vital bagi buruh. Misalnya, bagaimana cara pemberian upah kepada buruh sehingga buruh tersebut merasa puas akan upah yang diterimanya dan hasil yang diberikan oleh buruh atau pegawai terhadap perusahaan sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan. Upah berdasarkan UMR di kotanya. UMR atau upah minimum regional adalah suatu standar yang digunakan pengusaha dan pelaku industri dalam memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Adanya penerapan gaji UMR digunakan untuk melindungi hak para tenaga dalam mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan beban kerja. Yang selanjutnya yaitu macam-macam upah dan faktor yang mempengaruhi. Menurut Ripai 2004, upah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama upah menurut waktu, yaitu upah yang diberikan kepada para pekerja menurut waktu kapasitas kerjanya. Pembayaran upah tersebut bisa dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan. Besarnya upah yang dibayarkan didasarkan kepada lamanya bekerja bukan berkaitan dengan prestasi kerjanya. Adapun kebaikan upah menurut waktu adalah A. Tata usaha yang mengurus soal pembayaran upah dapat menyelenggarakan dengan mudah. B. Perhitungan tidak menyukarkan. Untuk keburukan upah menurut waktu adalah A. Upah pekerja yang rajin dan yang malas disamakan. B. Pimpinan perusahaan tidak mempunyai kepastian tentang kecakapan dan kemauan bekerja dari pekerja. Yang terakhir, buruh tidak mempunyai dorongan untuk bekerja keras demi perusahaan. Dan yang kedua yaitu upah menurut satuan hasil. Upah menurut satuan hasil yaitu upah yang diberikan kepada para pekerja menurut prestasi yang dihasilkan oleh para pekerja tersebut. Artinya, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang diberikan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan kepada lamanya waktu untuk mengerjakannya. Kebaikan upah menurut satuan hasil yaitu yang pertama, pekerja yang rajin akan mendapatkan upah yang tinggi daripada pekerja yang malas. Yang kedua, pekerja berusaha mendapatkan prestasi kerja sehingga menguntungkan perusahaan karena hasil produksi meningkat. Dan keburukan upah menurut satuan hasil yaitu yang pertama, kualitas barang yang dihasilkan turun karena pegawai bekerja dengan tergesa-gesa. Yang kedua, keinginan pegawai untuk mendapatkan upah yang besar menyebabkan ia bekerja terus-menerus yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan bagi para pekerja. Dan untuk yang terakhir yaitu upah menurut borongan. Upah menurut borongan yaitu suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya
balas jasa yang berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu prinsip tujuan upah dan gaji. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan pemberian upah, terjalinlah ikatan kerjasama formal antara pemilik atau pengusaha dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pemilik atau pengusaha wajib membayar upah dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua, kepuasan kerja. Dengan upah dan gaji karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program upah ditetapkan cukup besarnya, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat, motivasi. Jika upah yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi karyawannya. Yang kelima, stabilitas karyawan. Dengan program upah atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena turnover relatif lebih kecil. Yang keenam, disiplin. Dengan pemberian upah yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Dengan program upah dan gaji, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang kedelapan, pengaruh asosiasi usaha sejenis dengan program upah dan gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena relatif kecil dan perpindahan dapat dihindarkan. Yang terakhir, pengaruh pemerintah. Jika program upah sesuai dengan undang-undang pemburuhan yang berlaku seperti batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Dan yang keempat, itu upah sebagai imbalan. Teori neoklasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau memberi imbalan seberapa nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha mempekerjakannya sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan tingkat upah. Dengan asumsi mobilitas sempurna dari faktor-faktor produksi, maka setiap faktor produksi menerima imbalan senilai tambahan hasil marginalnya, dan imbalan itu sama untuk berbagai alternatif penggunaan atau proses produksi. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa setiap pengusaha adalah price taker, artinya tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Adapun perbedaan tingkat upah tersebut terjadi disebabkan oleh 10 hal berikut, yaitu yang pertama, karena perbedaan tingkat pendidikan, latihan, atau pengalaman kerja, di mana setiap pasar kerja, setiap pekerjaan berbeda dalam kebutuhan akan tingkat pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, yaitu tingkat upah di tiap perusahaan berbeda. Menurut presentasi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi, semakin kecil proporsi biaya karyawan dibandingkan dengan biaya keseluruhan, upah dan kenaikan upah bukan persoalan yang besar bagi manusia. Yang ketiga, perbedaan tingkat upah antara beberapa perusahaan dapat terjadi menurut perbedaan proporsi keuntungan perusahaan terhadap penjualannya. Semakin besar proporsi keuntungan terhadap penjualan dan semakin besar jumlah absolut keuntungan, maka akan semakin tinggi tingkat upah. Yang keempat, perbedaan tingkat upah terjadi karena perbedaan peranan pengusaha yang bersangkutan dalam menentukan harga. Tingkat upah dalam perusahaan monopoli dan oligopoli cenderung untuk lebih tinggi dan tingkat upah di perusahaan yang sifatnya lebih bebas. Kelima,
tingkat upah dapat berbeda menurut besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang besar dapat memperoleh kemanfaatan economic of scale dan oleh sebab itu dapat menurunkan harga sehingga mendominasi pasar. Yang keenam, tingkat upah dapat berbeda menurut tingkat efisien dan manajemen perusahaan. Semakin efektif manajemen perusahaan, semakin efisien cara-cara penggunaan faktor produksi dan semakin besar upah yang dapat dibayarkan kepada karyawan. Yang ketujuh, perbedaan kemampuan atau kekuatan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan perbedaan tingkat upah. Serikat pekerja yang kuat dalam arti mengemukakan alasan-alasan yang wajar biasanya cukup berhasil mengusahakan kenaikan upah. Tingkat upah dapat pula berbeda karena faktor kalangan semakin langka tenaga kerja dan keterampilan tertentu, semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan pengusaha. Yang kedelapan, tingkat upah dapat pula berbeda karena faktor kelangkaan. Semakin langka tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan pengusaha. Yang kesembilan, tingkat upah dapat berbeda sehubungan dengan besar kecilnya resiko atau kemungkinan mendapat kecelakaan di lingkungan pekerjaan. Semakin tinggi kemungkinan mendapat resiko, maka akan semakin tinggi juga upah yang kita dapatkan. Yang terakhir yaitu yang ke-10, akhirnya perbedaan tingkat upah terjadi karena pemerintah campur tangan seperti dalam menentukan upah minimum yang berbeda. Untuk yang keenam, yaitu pengertian upah real dan upah minimum. Yang pertama, upah real. Upah real adalah upah menggambarkan atau menunjukkan kemampuan upah nominal untuk mendapatkan atau ditukarkan dengan barang dan jasa upah gaji real, atau sama dengan disebut upah nominal dikurangi inflasi. Untuk upah minimum adalah tingkat upah minimal yang harus dibayarkan oleh pengguna tenaga kerja kepada pekerjanya. Upah minimum ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup minimum para pekerja. Untuk selanjutnya yaitu hubungan antara produktivitas dan upah. Rumus yang digunakan untuk menjalankan hubungan antara upah real dan produktivitas pekerja ditunjukkan oleh teori permintaan ke atas faktor produksi. Dimisalkan, harga barang pada hasil penjualan marginal dan tingkat tenaga kerjanya sama, maka mencerminkan perbedaan dalam produktivitas yang akan mencerminkan hasil penjualan yang lebih tinggi sehingga menyebabkan penawaran tenaga kerja di pasar lebih tinggi yang berakibat meningkatkan permintaan tenaga kerja. Untuk yang kedelapan, yaitu penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Yang pertama, yaitu persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Dalam pasar ini, sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat-sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. Yang artinya, semakin tinggi atau rendah upah tenaga kerja, maka semakin sedikit atau banyak permintaan ke atas tenaga kerja. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni, yaitu monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar sedangkan penjual jumlahnya banyak. Pasar tenaga kerja seperti ini bersifat monopoli di pihak perusahaan. Yang ketiga, pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Pihak pekerja dibedakan menjadi kepada 3 keadaan, yaitu A. Menurut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. B. Membatasi penawaran tenaga kerja. C. Menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Dan untuk yang keempat, pasar monopoli di kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Dalam pasar monopsoni, upah adalah lebih rendah daripada di pasar persaingan sempurna. Sementara di mana pekerja mempunyai kekuasaan monopoli, upah adalah lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama, perbedaan corak, permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan.
Penawaran dan permintaan tenaga kerja untuk suatu jenis pekerjaan tertentu sangat besar peranannya dalam menentukan upah suatu jenis pekerjaan tertentu. Pekerjaan yang memiliki banyak tenaga kerja tetapi tidak banyak permintaannya cenderung memiliki upah yang lebih rendah. Yang kedua, perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. Bisnis melibatkan berbagai pekerjaan. Beberapa di antaranya adalah tugas ringan. Yang ketiga, yaitu perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan keterampilan. Kemampuan dan pengetahuan karyawan berbeda dalam hubungannya dengan pekerjaan. Karakteristik ini menentukan produktivitas mereka sendiri. Yang keempat, terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Daya tarik suatu pekerjaan tidak hanya bergantung pada besaran gaji yang ditawarkan, tetapi faktor non-ekonomi di atas sangat besar peranannya dalam memilih pekerjaan. Yang kelima, ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja dalam teori ini, contohnya adalah faktor-faktor produksi. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja, contoh ini berarti jika terjadi kesenjangan upah di pasar tenaga kerja akan berpindah ke pasar tenaga kerja dengan upah yang lebih tinggi. Yang keenam, faktor geografis. Terkadang beberapa tempat mengalami kekurangan tenaga kerja meskipun upahnya lebih tinggi. Sementara tempat lain mengalami pengangguran dan upahnya yang relatif lebih rendah. Yang ketujuh, faktor institusional dalam profesi tertentu. Ada serikat pekerja yang berusaha membatasi masuknya pekerja baru agar pendapatannya tetap tinggi.